Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 2 dengan nama Rahma Agustina, NIM 200-220. Itu adalah saya sendiri. Saya di sini sebagai narator sekaligus editor. Kemudian rekan saya Razanatul Zahra dengan NIM 200-223 sebagai penyaji materi. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang teori-teori estetika seni, estetika realitas, teori kreativitas, dan teori bentuk estetik. Secara etimologis, istilah estetika berasal dari bahasa Latin aestheticus atau bahasa Yunani aesthetikos yang artinya merasa atau hal-hal yang dapat diserap oleh panca indera manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), estetika adalah cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Secara umum, estetika lebih dikenal sebagai keindahan, namun sebagai pelaku kesenian kita harus memahami estetika sebagai bagian dari seni. Istilah estetika pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Baumgarten dengan pengertian estetika sebagai ilmu mengenai pengetahuan indrawi yang bertujuan untuk keindahan. Materi yang pertama, teori estetika seni. Teori estetika seni terbagi atas 5 bagian, yaitu teori estetik formil. Teori ini menyatakan bahwa keindahan eksterior bangunan melibatkan masalah bentuk dan warna. Teori ini memandang keindahan sebagai hasil formal dari lebar, tinggi, ukuran, dan warna. Kemudian yang kedua, teori estetik ekspresionis. Teori ini mengatakan bahwa keindahan tidak selalu terwujud melalui bentuknya, tetapi melalui maksud, tujuan, dan ekspresi. Teori ini mengasumsikan bahwa mayoritas keindahan suatu karya seni tergantung pada apa yang diungkapkannya. Yang ketiga, teori estetik psikologis. Menurut teori ini, keindahan dibagi menjadi 3 aspek, yaitu keindahan adalah hasil dari emosi yang hanya dapat ditunjukkan dengan metode psikoanalitik. Dan yang terakhir, keindahan dalam arsitektur adalah ritme yang sederhana dan mudah. Selanjutnya yang keempat, teori estetik esensialitas. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang yang menilai sesuatu yang indah berbicara tentang sesuatu yang memberikan kesenangan yang dihasilkan dari kemampuan manusia pada umumnya. Dan yang terakhir, teori bentuk tujuan. Dalam teori ini, jika ketiga kategori sebelumnya berhubungan dengan subjek yang mengalami keindahan, dan kita dapat melihat teori keempat dari objek keindahan itu sendiri, estetika realisme. Estetika seni rupa realisme dikenal sebagai sesuatu pandangan yang melihat seni dari kesesuaian antara karya dengan objek karya. Dalam realisme, kemantapan seorang seniman dalam mengetahui, meniru, dan mengembangkan citra mental kebenaran merupakan langkah yang terpenting. Ketika seni rupa realisme telah selesai dihasilkan, ia hadir dan membawa representasi kebenaran. Elie Segal mengajukan 15 pokok-pokok estetika realisme. Materi ketiga, teori kreativitas. Dapat dikemukakan pendapat Plato dan Aristoteles yang melihat kreativitas sebagai suatu bentuk jenius dan kegilaan. Kreativitas sebagai proses berpikir tidak sadar. Poincar menyebutkan sebagai proses yang tidak disadari. Terjadi inkubasi dan iluminasi sesuatu yang muncul dari ketidaksadaran. Teori Gestalt melihat kepada kreativitas di dalam pemecahan masalah. Teori ini mempertentangkan antara berpikir produktif dengan berpikir reproduktif. Teori psikometrik, kemudian teori evolusioner, Campbell dan Simonton mengemukakan teorinya mengenai retensi selektif serta variasi. Lalu teori kognitif mengemukakan mengenai proses berpikir kreatif dan pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Newell, Shaw, Simon, dan Perkin. Dan yang terakhir ialah teori bentuk estetik. Teori ini terbagi atas 5 asas. Yang pertama, the principle of organic unity, asas kesatuan atau utuh. Asas ini bahwa setiap unsur dalam sesuatu karya seni adalah perlu bagi nilai karya itu. Karyanya tersebut tidak membuat unsur-unsur yang tidak perlu dan sebaliknya mengandung semua yang diperlukan. Kemudian the principle of theme, asas tema.
Dalam setiap karya seni terdapat satu atau beberapa ide induk atau peranan berupa apa saja, bentuk, warna, pola, irama, tokoh, atau makna yang menjadi titik pemusatan dari nilai keseluruhan karya itu. Ketiga, the principle of balance, asas keseimbangan. Keseimbangan adalah kesamaan dari unsur-unsur yang berlawanan ataupun bertentangan. Dan yang terakhir ialah the principle of evolution, yaitu proses yang bagian-bagian awalnya menentukan bagian-bagian selanjutnya dan bersama-sama menciptakan suatu makna yang menyeluruh. Nah, itulah penyajian materi yang dapat kami sampaikan. Adapun kesalahan dalam pengucapan maupun penyajian mohon dimaafkan. Saya Rahma Agustina dan rekan saya Razana Tuzahra izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.